Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Apa itu barisan dan deret geometri? Mari kita simak bersama-sama penjelasan saya setelah ini. Oke, barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dari dua suku yang berurutan itu selalu tetap dan sama. Nah, hasil bagi dua suku yang berurutan ini disebut dengan rasio dan disimbolkan dengan R. Disimbolkan dengan R seperti ini. Nah, contohnya kita punya 3, 6, 12. Ini merupakan barisan geometri. Kenapa? Karena apabila kita membagi dua suku yang berurutan, itu nilainya nilainya itu selalu sama. Contoh misal ini, 6 dibagi 3, itu hasilnya akan sama dengan 12 dibagi 6, yaitu 2. Nah, kemudian pada soal yang B, contoh yang B, apakah ini termasuk barisan geometri meskipun nilainya itu semakin berkurang? Nah, selama kita memiliki hasil bagi dari suku yang berurutan itu nilainya selalu sama, maka ini juga termasuk barisan geometri. Kemudian 1, 3, 9, apakah ini juga barisan geometri? Mari kita cek, 3 dibagi 1, nilainya adalah 3. Kemudian 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Maka jelas ini merupakan contoh dari barisan geometri. Kemudian yang D, apakah ini termasuk barisan geometri meskipun bentuknya berupa pecahan? Nah, kita cek dulu, apakah nilainya itu sama. Apabila nilainya sama, nilai hasil baginya itu selalu sama, maka ini merupakan barisan geometri. Di sini kita punya setengah dibagi dengan 1, maka nilainya adalah setengah. Kemudian apabila seperempat dibagi dengan setengah, nilainya juga setengah. Jadi meskipun bentuknya berupa pecahan, barisan ini juga merupakan barisan geometri. Nah, sebelumnya, oh ya ini, kita lupa. Berarti untuk dari beberapa contoh tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mencari rasio, kita bisa membagi, misal di sini, U2 dibagi dengan U1, U3 dibagi dengan U2, U4 dibagi dengan U3, dan seterusnya. Atau kita bisa simpulkan, apabila ingin mencari rasio, kita bisa memilih suatu suku, kemudian kita bagi suku tersebut dengan suku sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan suku ke N? Jika kita punya suku pertama, kita beri simbol A, dan rasionya adalah R, maka secara umum barisan geometri itu akan seperti ini. Kita berarti U1-nya adalah A, kemudian U2-nya adalah A dikali R, kemudian U3-nya adalah A dikali R atau AR pangkat 2, kemudian U4 adalah A kali R kali R kali R atau AR pangkat 3. Kira-kira apakah kita bisa memprediksi? Kira-kira kalau kita punya U5, maka AR pangkat 4. Kemudian kalau kita punya U6, maka AR-nya adalah pangkat 5. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan, untuk menentukan suku N, kita bisa menggunakan rumus UN, itu UN-nya adalah AR pangkat N-1. Nah, jadi dari contoh ini tadi kita bisa simpulkan rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN dikurangi A kali R pangkat N-1, di mana UN merupakan suku ke N. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Diketahui barisan geometri 3, 6, 12. Tentukan suku ke-10. Nah, dari sini yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus menentukan A atau nilai suku pertama, kemudian kita harus menentukan R atau rasionya, dan N. A-nya kita peroleh 3, karena di sini suku pertamanya adalah 3. R-nya kita peroleh 2, dari 6 dibagi 3, 6 dibagi suku sebelumnya yaitu 3, dan N-nya adalah ini, dari suku ke N, atau UN. Kemudian kita substitusikan nilai A, R, dan N ke rumus UN untuk mencari U10. Di sini kita punya UN sama dengan AR pangkat N-1, maka kita ganti N-nya dengan 10,
A-nya kita ganti dengan 3, R-nya kita ganti dengan 2, kemudian N-nya kita ganti dengan 10. Sehingga kita peroleh U10 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 9. Maka kita pangkatkan 2 dengan pangkat 9, sehingga diperoleh 512. Lalu kita kalikan 512 dengan 3, sehingga hasilnya adalah 136. Jadi nilai U10 adalah 1536. Seperti itu. Kita coba contoh lain, contoh 2. Suatu barisan geometri diketahui U3 sama dengan 144 dan U7 sama dengan 9. Tentukan U6. Nah, ini prinsipnya sama, kita harus mencari A dan R-nya terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan informasi ini, kita jabarkan U3 dan U7-nya. U7 itu sama dengan AR pangkat 6, U3 adalah AR pangkat 2. Sehingga U7 per U3 itu sama dengan AR pangkat 6 per AR pangkat 2. Nah, kita punya di sini U7 nilainya adalah 9 dan U3 adalah 144. Sehingga kita bisa tuliskan 9 per 144. Nah, kemudian kita substitusi AR pangkat 6 dengan AR kuadrat. A-nya dibagi A, maka habis. R pangkat 6 dibagi R pangkat 2. Kita ingat ya, R pangkat 6 dibagi R pangkat 2. Apabila ada suatu eksponen, bilangan eksponen, yang dibagi dengan bilangan eksponen lain, tetapi bilangan pokoknya itu sama, maka kita bisa maka hasilnya adalah bilangan eksponen bilangan pokoknya, pangkatnya yang pembilang dikurangi dengan pangkatnya penyebut. Sehingga di sini 6 dikurangi 2. Sehingga R pangkat 6 dikurangi 2 adalah 4. Maka kita peroleh di sini R pangkat 4. Oke. Sekarang kita lanjut ya. R pangkat 4 kita peroleh di sini adalah 9 per 14 itu kita peroleh 1 per 16. Maka 1 per 16 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu akar berapa dalam bentuk pangkat, karena di sini pangkatnya 4, R16 itu bisa kita peroleh setengah pangkat 4. Jadi pangkatnya kita samakan. Kira-kira nilai berapa yang pangkatnya itu sama dengan R-nya ini. Sehingga kita peroleh R-nya adalah, karena di sini R pangkat 4 itu sama dengan setengah pangkat 4, maka nilai R itu adalah setengah. Lalu setelah kita memperoleh nilai R, kita bisa mencari nilai A. Caranya bagaimana? Kita bisa memilih salah satu dari nilai suku yang telah diketahui. Di sini kita memilih U-nya itu sama dengan U3. U-nya adalah U3, yaitu nilainya 144. U3 ini kita bisa jabarkan menjadi AR pangkat 2 sama dengan 144. Kemudian kita substitusikan, di sini tadi kita sudah memperoleh R-nya sama dengan setengah, jadi kita ganti R-nya di sini dengan setengah, sehingga kita peroleh A kali setengah pangkat 2, itu sama dengan 144. Nah, di sini ketika menuliskan pangkat, jangan lupa ketika dipangkatkan, ketika pecahan itu dipangkatkan, kalian harus mengurung ini dulu, mengurung pecahannya dulu, baru dipangkatkan. Karena apabila yang dipangkatkan itu tidak dikurung dalam bentuk pecahan, maka bisa jadi nilainya akan berbeda dari nilai yang diharapkan sebelumnya, atau nilai yang tepat. Lalu kita pangkatkan, selanjutnya kita pangkatkan di sini setengah pangkat 2, maka hasilnya adalah 1 per 4. Maka kita peroleh di sini A kali 1/4 itu sama dengan 144, sehingga A itu sama dengan 144 dikalikan dengan 4, pindah sini ya. Nah, jadi kita peroleh nilai A-nya adalah 576. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah menemukan nilai A dan nilai R-nya? Kita bisa langsung mensubstitusikan ke rumus UN untuk menentukan nilai U6. Nah, kalau kita jabarkan, U6 adalah AR pangkat 5. Jadi 6 dikurangi 1, nilainya adalah 5.
Nah, jadi tadi kita punya A-nya adalah 576, kita substitusikan ke sini. R-nya 1/2 kita substitusikan ke sini, sehingga kita peroleh U6 itu sama dengan 576 dikali setengah pangkat 5. Setengah pangkat 5 kita peroleh 1/32, lalu kita kalikan dengan 576, sehingga 576 dibagi 32 hasilnya adalah 8. Nah, jadi kita memperoleh nilai U6 adalah 8. Oke, sepertinya cukup mudah ya, cukup bisa dipahami. Karena ini hanya review saja, lalu jadi kita bisa lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang deret geometri. Apa itu deret geometri? Nah, deret geometri seperti pada aritmetika, deret geometri merupakan jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan geometri. Jika barisan geometrinya adalah U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN, maka deret geometrinya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN dan dilambangkan dengan SN. Jadi prinsipnya masih sama dan simbolnya juga di sini adalah sama, SN. Lalu SN-nya itu bagaimana, Bu? Nah, bagaimana cara menentukan deret geometri suatu barisan bilangan? Nah, di sini kita misalkan punya SN adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN. Kita bisa gunakan ini. Kita tambah dengan R kali SN. Jadi ada SN ditambah dengan R kali SN, sehingga kita peroleh di sini A, SN-nya tadi A ditambah AR kuadrat, dan seterusnya sampai AR pangkat N-1. Sedangkan R kali SN itu kita peroleh AR ditambah AR kuadrat, dan seterusnya sampai, karena sudah dikali SN, jadi di sini, karena sudah dikali R, maka di sini menjadi AR pangkat N. Lalu apa yang harus kita lakukan? Oh, kita substitusi atau kita kurangi. AR pangkat 2 dikurangi AR kuadrat, kemudian di sini AR pangkat N-2 dikurangi AR pangkat N-2, AR pangkat N-1 dikurangi AR pangkat N-1, sehingga yang tersisa adalah A dan AR pangkat N. Nah, jadi kita peroleh SN ini dikurangi dengan R kali SN itu sama dengan A dikurangi AR pangkat N. Nah, kita sudah pernah kita ubah di sini. Kita di sini karena ada SN dikurangi R pangkat SN, R kali SN, maka kita keluarkan SN-nya, sehingga di sini tinggal 1 dikurangi R itu sama dengan A kali 1 min Rn. Nah, jadi kita peroleh SN-nya itu sama dengan A dikali R pangkat A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini untuk R-nya yang kurang dari 1. Atau A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1 untuk yang R-nya itu lebih dari 1. Gitu. Jadi kalau R-nya lebih dari 1, misal R-nya itu setengah, rasionya itu setengah, sepertiga, seperempat, maka kita gunakan rumus yang ini, yang pertama. Tapi apabila kita peroleh R-nya itu adalah bilangan yang lebih dari 1, misal 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka kita gunakan rumus yang kedua. Nah, contohnya, tentukan sejumlah 10 suku pertama dari deret 3 ditambah 6 ditambah 12 dan seterusnya. Ya, tentu kita harus mencari tahu dulu A-nya itu berapa, kemudian R-nya itu berapa. Nah, di sini kita peroleh A-nya karena di sini yang paling depan itu 3, maka kita peroleh A-nya adalah 3. Kemudian R-nya itu kita cari. R-nya kita cari 6 dibagi 3, maka kita peroleh 2. Nah, karena kita memperoleh R-nya itu 2, yang dimana 2 itu lebih dari 1, maka kita gunakan rumus kedua, yaitu A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Jadi bedanya di ini ya, R pangkat R min 1 atau R plus 1 di sini. Kalian harus jeli. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama, maka di sini adalah S10, sehingga N-nya itu juga 10.
Lalu kita tuliskan di sini A-nya tadi 3, kemudian R-nya adalah 2, pangkat N, N-nya tadi 10. Lalu di sini dikurangi 1 dibagi 2 min 1. Karena tadi R-nya adalah 2. Lalu kita hitung 2 pangkat 10 dulu, kita hitung, kita peroleh 1024. Berarti kemudian ini 2 dikurangi 1, di sini diperoleh nilainya 1. Jadi kita tinggal menghitung ini saja. 1024 dikurangi 1 adalah 1023. Lalu kita kalikan dengan 3, sehingga kita peroleh nilainya adalah 3280. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret ini, 3, 6, 12, dan seterusnya, itu adalah 3280. Seperti itu. Bisa dibuktikan sendiri dengan menghitung manual ya. Lalu kita masuk ke contoh kedua. Suatu deret geometri, misalkan ini deretnya adalah 1, 3, 9, 27, dan seterusnya, maka tentukan R dan U8. Yang kedua, ditanyakan jumlah 8 suku pertama atau S8. Nah, kita bahas yang pertanyaan pertama dulu. Kita cari R-nya. R-nya yaitu dengan cara kita pilih, kalau di sini dipilih suku yang kedua, berarti dibagi dengan suku pertama, yaitu 3 dibagi 1, maka hasilnya adalah 3. Kemudian U8 berarti tinggal kita masukkan saja, berarti di sini AR pangkat 8 min 1, kita ubah nilai A-nya, yaitu 1 di sini, kemudian R-nya adalah 3, N-nya di sini adalah 8, dikurangi 1, sehingga U8 itu sama dengan 3 pangkat 7. 3 pangkat 7, kalau kita kalikan, maka hasilnya adalah 3280. Udah ya, kita tinggal mensubstitusi dengan rumus barisan geometri saja. Nah, lalu kalau yang soal kedua ini bagaimana, Bu? Yang pertanyaan kedua, jumlah 8 suku yang pertama. Berarti kita tinggal, kita bisa langsung menggunakan rumusnya. Karena di sini tadi kita peroleh R-nya itu 3 atau lebih dari 1, kita gunakan rumus kedua, yaitu yang R pangkat N-1 dibagi R-1. Tadi, nah karena gini sudah kita ketahui semua, bisa kita langsung substitusikan. Di sini S8, maka A-nya itu 1, 3 pangkat R-nya tadi 3, kemudian N-nya 8, dikurangi 1, kemudian 3 kurangi 1. Lalu kita hitung 3 pangkat 8 adalah 6.561 dikurangi 1. 3 kurangi 1 itu hasilnya adalah 2. Sehingga kita peroleh S8-nya adalah 3280. Wow. Ini kebetulan sekali sama ya. Sebentar, ini sepertinya ada yang salah. Nah, ini coba nanti kalian, oh sepertinya ini ada yang salah. 3 pangkat 7 itu adalah, sepertinya bukan 3280, tetapi mari kita coba hitung sebentar. 3 pangkat 7, 3 dipangkat dengan 7. Hasilnya adalah, oh bukan 3280, tetapi nilainya adalah 2187. Jadi ini ada sedikit koreksi. 2187. Ini ya yang betul ya. Oke. Oke, seperti itu. Nanti kita, oke, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 3. Suku pertama suatu deret geometri adalah 160 dan rasionya adalah 3/2. Tentukan N jika SN-nya adalah 2110. Nah, ini nih tantangan nih. Sedikit tantangan. Sudah diketahui suku pertamanya, sudah diketahui rasionya, kita diminta untuk sudah diketahui nilai deret geometrinya, kita diminta untuk mencari SN-nya. Maka kita harus mencari dulu. Kita gunakan rumus yang biasa, karena di sini
Karena di sini rasionya adalah 3/2, 3/2 itu lebih atau kurang dari 1. Nah, jelas lebih. Jadi kita gunakan rumus yang ini, yang A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Kita substitusikan, berarti kita peroleh di sini Sn-nya tadi dari soal adalah 2110, kemudian A-nya adalah 160, R-nya adalah 3/2 3/2, maka kita substitusikan semuanya, sehingga kita peroleh, oh ini sama, sebentar. Oke, nah ini, jadi kita kalikan yang penyebutnya, pembilangnya dengan penyebut, sehingga kita peroleh di sini 2110 sama dengan 320 dikali 3/2 pangkat N min 1. Lalu kita, nah dari sini kita kita ubah bentuknya, 320-nya kita pindah ke ruas sebelahnya, sehingga yang tersisa di ruas kiri, yang di kanan, atau ini di sini ditukar di sebelah kiri, adalah 3/2 pangkat N min 1 dibagi 2110 per 320. Nah, di sini kita pindah ruaskan, negatif 1, min 1-nya ke sini. Lalu kita hitung dengan metode pecahan, dengan penjumlahan pecahan, sehingga kita peroleh di sini adalah, oh, ini dulu ya, ini tadi dieliminasi dulu, 211 ditambah, ini dari seperti ini, berarti 200 per 32 ditambah 32 per 32, sehingga diperoleh 243 per 32. Nah, jadi asalnya seperti ini, sehingga kita peroleh hasil ini. Lalu, kita ubah bentuk ini, yang 243 per 32, kita ubah ke bentuk pangkat. Kita ubah ke bentuk pangkat, kita peroleh 243 ternyata adalah 3/5, 32 adalah 2/5. Nah, kalau dari dulu waktu kita kelas 10, kita pernah belajar kalau ada dua pembilang dan penyebut itu pangkatnya sama, kita bisa ubah ke bentuk ini. Jadi bisa diubah ke bentuk satu pecahan utuh yang pangkatnya sama. Nah, jadi di sini kita peroleh 3/2 pangkat N itu sama dengan 3/2 pangkat 5. Nah, dengan demikian, maka nilai N-nya adalah 5. Seperti itu. Udah ya? Ya, saya harap ini langkah-langkah ini bisa diikuti dan dipahami dengan baik. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kita simpulkan bahwa di sini ada dua yang setelah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang barisan geometri dan deret geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan yang hasil bagi dua suku yang sama, hasil bagi dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap. Nah, untuk hasil bagi dua suku yang berurutan disebut dengan rasio, dan bisa kita peroleh dengan membagi suatu suku dengan suku sebelumnya. Nah, kemudian untuk mencari suku ke N dari barisan geometri, kita bisa gunakan rumus ini, UN sama dengan AR pangkat MN1. Nah, sedangkan deret geometri itu adalah jumlah dari semua suku pada barisan geometri dan dilambangkan dengan SN. Kita punya dua rumus SN, yaitu untuk yang R-nya itu kurang dari 1, maka rumusnya adalah SN dikurang sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Sedangkan untuk yang R-nya itu lebih dari 1, maka kita bisa gunakan rumus SN sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Seperti itu. Nah, jadi hari ini kita telah selesai mempelajari tentang barisan geometri dan deret geometri. Semoga ini bisa membantu kalian dalam mengikuti pelajaran selanjutnya dan semoga juga bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.